Belajar firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kemudian Keluaran 36 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara, firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Bisa tolong di PowerPoint-nya kayaknya ya. Terima kasih ya. Saudara, hari ini tema perenungan kita sebelum kita membaca Keluaran 31 ini berbicara tentang semua membangun. Bisa tolong dari awal ya. Mari. Semua membangun. Saudara mungkin sudah akan berpikir seperti ini. Semua membangun. Apa maksud tema ini? Di tahun ini kita akan sama-sama menggumuli satu tema besar, semua membangun semua. Itu tema besarnya kita. Hari ini apa hubungannya berbicara tentang semua membangun? Minggu pertama di awal bulan kita sudah dipaparkan, diajak semua berjuang bersama-sama bagaimana kita membangun pondasi kehidupan kerohanian kita. Dan seiring dengan itu, sejalan dengan itu, bukan kita hanya berjuang membangun kehidupan kerohanian kita juga akan melihat keluar. Masalah kita tidak pernah selesai, pergumulan kita tidak pernah selesai, tidak akan pernah habis-habisnya. Tetapi di dalam waktu yang bersamaan, saya dan saudara berjuang membangun kehidupan kerohanian kita, bagaimana kita meletakkan dasar yang kuat agar saya dan saudara menjadi orang-orang Kristen yang kuat dan kokoh di dalam iman, dan di dalam waktu yang bersamaan yang masalah kita belum pernah selesai, kita juga akan terus melibatkan diri di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, tetapi kita hanya membaca beberapa ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, khususnya di Keluaran pasal 31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kupilih Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata, supaya ditatah untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamach dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara, bacaan kita hari ini berbicara tentang perintah Tuhan kepada Musa untuk mendirikan sebuah bangunan yang disebut dengan kemah pertemuan atau kemah suci. Saudara dapat melihat bangunan ini dapat dibongkar, dapat dipindahkan. Nah, ini adalah bangunan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk Musa membangun, dan kemah pertemuan atau kemah suci ini adalah tempat pertama yang dimana bangsa orang Israel beribadah kepada Allah sejak mereka keluar dari Mesir. Kita tahu ketika mereka berada di Mesir, mereka adalah bangsa yang sedang di dalam perbudakan, tidak pernah belajar tentang agama, tidak pernah belajar tentang menyembah Allah secara berjemaah seperti ini, saudara. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan berada, Tuhan memberikan 10 firman, berada di Gunung Sinai, disitulah Tuhan memerintahkan untuk membangun kemah suci ini. Saudara, kemah suci atau kemah pertemuan adalah tempat pertama, sekali lagi tempat pertama, di mana bangsa Israel beribadah sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Kemudian kemah suci ini merupakan tempat kudus, tempat Allah bersemayam di tengah-tengah bangsa Israel.
Jadi kemah ini merupakan tempat Allah tinggal di antara umat Tuhan. Nah saudara, ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan kemah suci ini atau kemah pertemuan ini, saudara, bahannya itu telah ditentukan oleh Allah dan bahan itu dikumpulkan dari umat Tuhan atau umat Allah yang ada pada saat itu. Ukurannya seperti apa, kemudian bahannya terbuat dari apa, kain ungu muda dan semua sampai detil-detil sekecil-kecilnya semua diperintahkan oleh Tuhan dan disampaikan kepada Musa. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam pembangunan kemah suci ini ada orang-orang khusus yang Tuhan pilih dan Tuhan tentukan. Dan saya mau katakan keahlian itu datang dari Tuhan. Kita akan melihat saudara-saudara, keahlian itu diberikan oleh Tuhan. Di dalam bacaan yang barusan kita baca muncul nama Bezalel. Jadi ada urut-urutan yang diperintahkan oleh Tuhan, yang ditentukan oleh Tuhan kepada Bezalel pada saat itu. Saudara, kita dapat melihat bersama-sama di dalam bacaan khususnya di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 tadi, katakan begini. Lihat, telah kutunjuk, saudara. Kemudian yang berikutnya, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Jadi pembuatan kemah pertemuan atau kemah suci ini Allah sendiri berfirman, Allah sendiri memilih siapa nama yang dia tunjuk. Telah kutunjuk dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Saudara, itu tentang Bezalel. Jadi Tuhan yang menunjuk dia. Tuhan juga memperlengkapi dia. Memenuhi dia dengan Roh Kudus untuk menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kemudian muncul nama kedua, saudara. Nama yang kedua yaitu Aholiab. Dikatakan seperti ini, juga aku telah menetapkan, telah kuberikan keahlian kepadanya. Saudara-saudara, dua tokoh ini muncul dan diperlengkapi oleh Tuhan. Dua tokoh ini dipilih oleh Tuhan, menjalankan satu panggilan, satu tugas, satu pelayanan untuk membangun kemah pertemuan atau kemah suci yang merupakan tempat Allah bersemayam, Allah akan tinggal bersama-sama dengan umatnya. Di kemah suci itulah umat Allah akan beribadah. Di kemah suci itulah umat Tuhan akan berjumpa dengan Allah. Mereka mempersembahkan korban, mempersembahkan doa dan sebagainya. Nah saudara, ketika Tuhan memilih dua orang ini, saudara, Allah menetapkan kepada mereka Bezalel, seolah-olah kalau sekarang ya Bezalel itu ketuanya. Kemudian wakilnya tuh Aholiab, kalau sekarang mungkin kontraktor gitu ya. Ada wakil yang mendampingi dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa keahlian itu diberikan oleh Tuhan dengan sebuah tujuan. Untuk menjalankan tugas tanggung jawab yang berat ini. Apa yang harus mereka miliki? Apa tujuan Tuhan memberikan keahlian kepada mereka? Saudara, sebelum saya lanjut. Keahlian diberikan untuk sebuah tujuan. Apa tujuannya? Nanti kita akan lihat. Saudara, setiap kita Tuhan percayakan kemampuan, keahlian, kecakapan yang berbeda. Saya tidak bisa main musik. Saya tidak bisa melakukan yang lain. Kemampuan kita berbeda. Karena Tuhan sudah memilihkan bagi kita. Tuhan sudah menentukan bagi kita. Tetapi kalau Tuhan memilih, di ayat tadi yang kita sudah baca bersama-sama, Dia akan mengurapi. Bayangkan roh Allah Tuhan taruh di kedua hati orang tersebut. Roh Allah yang menaungi mereka, roh Allah yang mengurapi mereka sehingga mereka memiliki kemampuan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tanamkan di hati. Apapun yang saudara kerjakan hari ini, saudara sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang yang sedang bekerja di satu perusahaan mungkin, atau sebagai ibu rumah tangga. Saudara, Tuhan memberikan kepada masing-masing kita
kemampuan dengan sebuah tujuan. Kalau kita lihat khususnya bacaan kita di hari ini saudara, keahlian itu untuk apa saudara? Keahlian diberikan untuk sebuah tujuan. Yang pertama, untuk melatih ketaatan. Kalau kita lihat bacaan tadi saudara, haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu di ayat yang ke-6. Tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangi ukurannya, tingginya, luasnya, lebarnya, bahannya, semua dengan detil Tuhan sampaikan. Saudara tidak bisa tadi saudara-saudara, kedua tokoh tadi Aholiab itu tidak bisa dia melakukan semaunya. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara di sini berbicara melatih ketaatan. Kemudian keahlian itu, kemampuan itu diberikan untuk melatih ketaatan. Kemudian saudara, yang kedua, keahlian itu diberikan untuk melatih kerjasama. Saudara, kedua tokoh yang Tuhan sudah pilih bukan hanya bekerja 2 orang. Tetapi mereka masih ada umat Tuhan yang lain. Masih ada kalau kita membaca di pasal 35-36 di situ saudara. Ketika kemah pertemuan atau kemah suci ini dibangun, orang-orang umat Tuhan yang memiliki keahlian datang berduyun-duyun. Mereka datang memberikan diri mereka untuk apa? Ikut berbagian terlibat di dalam pembangunan itu. Bukan hanya itu saudara-saudara. Mereka memberikan apa yang mereka miliki. Jadi mengatur begitu banyak orang. Dibutuhkan kerjasama. Dibutuhkan hati yang sama, tujuan yang sama. Sehingga bangunan yang telah ditentukan oleh Tuhan dapat berjalan dengan baik. Saudara-saudara, kerjasama itu gampang-gampang susah. Kadang-kadang kalau situasi hati tidak nyaman, hati tidak enak, apalagi kita lagi capek dan sebagainya. Gampang sekali terjadi gesekan. Gampang sekali terjadi, saudara terluka, gampang sekali. Jadi melatih kerjasama itu adalah perjuangan seumur hidup di dalam segala hal kehidupan kita. Saudara, keahlian yang Tuhan berikan, khususnya sesuai dengan bacaan hari ini, dengan satu tujuan untuk membawa umat Tuhan beribadah kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di awal saya katakan kemah suci, kemah pertemuan dibuat, dibentuk, dibangun dengan satu tujuan, yaitu agar umat Tuhan bisa beribadah. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah tujuan tertinggi. Saya katakan pembangunan kemah pertemuan, pembangunan kemah suci yang begitu rumit, melibatkan banyak orang. Dia memiliki tujuan tertinggi adalah agar umat Tuhan berjumpa dengan Allah di dalam ibadah. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini saya keluar sedikit saudara. Saudara ada di mana? Di pekerjaan mana? Apa yang saudara sedang kerjakan? Apa yang saudara sedang usaha? Apa profesi saudara pada pagi hari ini? Kita keluar sedikit saudara. Kalau di antara kita pagi ini, yang Tuhan kasih kemampuan misalnya saudara, bisa bermain musik, bisa menyanyi, bisa memimpin ibadah. Atau saya keluar sedikit untuk kehidupan kita setiap hari. Saudara bekerja, dimanapun saudara bekerja. Kemudian saya keluar lagi saudara, saya bawa saudara memikirkan, kalau saudara seorang pelajar, kalau saudara seorang mahasiswa, saya mau mengajak kita, apapun profesi kita, apapun yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan, Tuhan yang membawa saudara ke tempat itu, di dalam usaha itu, di dalam pekerjaan itu, di dalam kampus atau sekolah itu. Jadi tujuan tertinggi saudara adalah untuk membawa orang berjumpa dengan Tuhan. Untuk membawa orang beribadah kepada Tuhan. Untuk membawa orang mengenal Tuhan.
Tuhan lewat hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, profesi kita, sekolah kita, dimanapun kita berada. Itu adalah tujuan Tuhan untuk saya dan saudara. Saudara, kita kembali kepada tema yang akan kita renungkan. Ketika kita berbicara semua membangun, Allah menunjuk Bezalel dan Aholiab untuk mengerjakan pembangunan kemah suci. Allah telah menentukan mereka. Allah telah menetapkan mereka. Bahkan Allah telah menentukan dan mengurapi mereka untuk tujuan itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau semua membangun, tema kita pada hari ini, apa pemahamannya saudara? Apa yang perlu kita bangun? Apa yang perlu kita lakukan saudara? Kalau semua membangun saudara-saudara, kita akan melihat bersama-sama. Tadi saya jelaskan mereka dibantu oleh pengerja-pengerja ahli lainnya. Itu di ayat yang ke-36. Hari ini, kalau kita sebagai umat Tuhan, sebagai tubuh Kristus, setiap kita memikirkan Tuhan telah memberikan cuma-cuma hidupnya. Memberikan kepada saya dan saudara kesempatan untuk banyak hal, untuk bertumbuh, untuk pelayanan. Kalau kita melihat di ayat yang kedua di pasal 36, umat Tuhan membawa berbagai persembahan sukarela kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk pembangunan itu sendiri. Supaya mereka bisa berbagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, mereka juga membawa persembahan khusus. Berarti di luar persembahan sukarela itu masih ada persembahan khusus yang dibutuhkan pada saat itu. Sampai saudara, dikatakan Musa itu sampai stop itu persembahan-persembahan yang mereka bawa itu sudah cukup. Ini sudah cukup, tidak perlu lagi. Bapak Ibu saudara-saudara sampai di stop saking banyaknya persembahan pada saat itu. Yang menjadi pertanyaan saudara, dari mana orang Israel memiliki harta, memiliki kain, memiliki barang-barang yang mereka persembahkan pada saat itu? Kita ingat di dalam waktu orang Israel keluar dari Mesir saudara, Alkitab mencatat Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Ketika mereka keluar dari Mesir, itu orang Mesir kasih kain, kasih emas, kasih barang-barang. Jadi seolah-olah kekayaan orang Mesir itu berpindah ke orang Israel. Kenapa seperti itu? Tuhan yang membuat hal itu. Tuhan yang menggerakkan hati orang Mesir, dia sampai melakukan itu. Karena di dalam perjalanan ada satu tujuan yang Tuhan ingin sampaikan, yaitu untuk mereka membangun kemah suci. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara semua membangun. Apa yang perlu kita lakukan hari ini, saudara? Kalau kita berbicara mengenai semua membangun, saudara. Saudara lihat warta di gereja. Warta gereja ya, covernya saudara, di kulitnya itu. Kalau saudara perhatikan, karena sekarang kita terima warta, kita tidak dapat manual begitu. Saudara lihat itu ada bangunan gereja. Tetapi ada pasal-pasal yang masih terpisah. Ini mengandung arti yang sangat dalam saudara. Kalau saudara perhatikan, ini bagian akan disambung-sambung, dicocokkan, di mana cocok. Yang mana bagiannya supaya dia bisa menjadi satu bangunan utuh, yaitu bangunan sebuah gedung gereja. Saudara, hari ini di tahun 2022 ini, saya dan saudara sama-sama berjuang memikirkan semua membangun semua. Itu mengandung arti kehidupan kerohanian kita harus terus diperjuangkan. Bangun pondasi kehidupan kerohanian di dalam saat teduh kita, di dalam doa kita setiap hari. Supaya apa? Kita kokoh di dalam perjalanan kehidupan kita yang menghadapi berbagai macam pergumulan. Kita hadapi kesehatan, pekerjaan, pikir anak, uang sekolah, bayar ini, bayar itu banyak. Kita harus memiliki iman yang kokoh supaya dapat melewati semua dengan hikmat yang Tuhan berikan. Nah, di dalam waktu yang bersamaan saudara, kita juga akan membangun gedung gereja di sebelah masih ada tanah, itu akan dibangun.
direncanakan, sedang didoakan, panitia pembangunan sedang menggumuli, memikirkan, memutuskan apa yang akan diputuskan, membangun ruang-ruang atau kelas-kelas sekolah minggu. Dengan apa saudara? Dengan satu tujuan tertinggi, supaya orang bisa mengenal Tuhan. Saudara, saya kembali. Apa yang harus kita miliki pada pagi hari ini Bapak? Saudara, kalau semua membangun, apa bagian saya? Apa bagian kita? Kenali dan bersyukur untuk bakat yang Tuhan percayakan. Saudara yang mempunyai bakat musik, silahkan kembangkan bakat saudara. Kenali, syukuri, sadari itu dari Tuhan. Kalau saudara sekarang sebagai seorang siswa yang sedang belajar, yang sedang menuntut ilmu, saudara kenali bakat saudara, syukuri. Kalau kita masih bisa sekolah, kalau saudara sebagai seorang pekerja, saudara membuka usaha sendiri apapun itu, syukuri, kenali saudara. Ingat satu tujuan tertinggi yang harus kita capai adalah lewat pekerjaan kita, lewat talenta kita, lewat pelayanan kita, orang mengenal Tuhan. Itu tujuan tertinggi kita. Yang berikutnya saudara, latih dan pertajam bakat yang Tuhan percayakan. Di dalam pelayanan mungkin lebih cocok ya kalau saya pakai contoh anak-anak yang pelayanan di dalam main musik atau pelayanan di depan. Latih, pertajam bakat kita, pertajam semuanya. Kemudian di dalam kita mempertajam, melatih diri, menemukan, kita mensyukuri apa yang Tuhan percayakan. Termasuk juga saudara, di dalam pelayanan saudara, kalau saudara bekerja, terus latih diri. Pertajam kemampuan, bekerja di satu perusahaan atau membuka perusahaan atau saudara membuka usaha sendiri, latih dan terus pertajam kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita, karena semua yang kita alami lewati hari ini itu dari Tuhan. Saudara, ini hal yang penting saudara. Tadi semua penting, tetapi ini saya tutup dengan bagian yang ketiga ini. Kita harus terus belajar menjaga kekudusan kita, relasi kita dengan Tuhan. Berbicara urapan itu berbicara satu kekuatan besar yang Tuhan sediakan kepada saya dan saudara. Saudara, tadi di awal ketika Tuhan memilih 2 orang yang terlibat di dalam pembangunan kemah suci, Tuhan menaruh rohnya di dalam hati mereka. Tuhan menaruh roh yang kuat, keahlian-keahlian, keterampilan yang kuat, sehingga mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun saudara pada pagi hari ini, mari kita mengerti menjaga kekudusan hidup kita. Jaga relasi kita dengan Tuhan di dalam saat teduh kita, di dalam doa-doa kita setiap hari. Kalau Tuhan mengurapi, saudara bisa menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan saudara urapan yang datang dari Tuhan, kekuatan yang datang yang besar dari Tuhan, sehingga saudara memiliki pelayanan yang berbeda. Karena apa? Saudara melibatkan Tuhan, saudara menjaga hidup di dalam kekudusan, saudara menjaga relasi kita dengan Tuhan, sehingga kita akan dapat melihat urapan kuasa Tuhan melebihi kemampuan kita, melebihi yang apa yang kita pikirkan. Itulah Allah saya dan saudara yang telah memilih saya, memilih kita semua, yang memberikan kita kesempatan untuk mengenal Dia. Saudara, kalau pagi ini saudara berkata, Ibu Suci tidak terpikir itu. Di keluarga saja tidak habis-habis pergumulan. Saudara, saya mau katakan, apapun itu, bawa hidup kita kepada Tuhan. Terus bangun hidup kita dekat dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan saudara dan saya kekuatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini, mari kita bangun pondasi iman kita. Terus berjuang. Tidak terwakili saudara. Saya tidak bisa mewakili suami. Saya tidak bisa mewakili anak-anak. Saya tidak dapat mewakili orang lain. Saya harus membangun pondasi hidup saya di hadapan Tuhan. Supaya saya tidak hanyut dan tenggelam. Saudara, setelah itu di dalam waktu yang bersamaan, bagian apa yang saya dan saudara, kesempatan apa yang saya dan saudara dapatkan dari Tuhan? Kembali ini saudara, kembali warta ini, kesempatan apa?
Kita tidak bisa menunggu setelah keadaan baik, setelah semua baik-baik baru saya berbagian di dalam pelayanan. Hari ini kita bersyukur di tengah-tengah gereja sudah terbentuk kelompok share. Mari libatkan diri kita. Jangan pernah berkata saya tidak dapat apa-apa. Saudara, bawalah apa-apa kepada kelompok share itu. Bukan bawa barang, bukan bawa makanan, tetapi bawa pengalaman-pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Jatuh bangunmu bersama dengan Tuhan. Itu akan menjadi pasal-pasal saling melengkapi. Sehingga kita boleh menjadi tubuh Kristus yang utuh. Saudara, kita tidak menunggu masalah kita selesai. Kita tidak akan menunggu keadaan kita baik-baik, baru kita terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tadi saya katakan kita akan berjuang bersama-sama di dalam kehidupan kerohanian kita, di dalam kelompok share kita, di dalam keluarga kita, bahkan pembangunan yang akan kita jalani di tahun ini. Dan kita rindu ke tujuan tertinggi yang Tuhan ingin kita lakukan adalah agar orang mengenal tentang Tuhan lewat hidup dan pelayanan kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi pagi saya ada menjelaskan sedikit tentang keluarga saya. Saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga, mama papa tidak sekolah, saudara. Kakek dan nenek saya mungkin saya sudah pernah ceritakan, dia dari Denpasar karena percaya Tuhan, kenal Tuhan Yesus, tidak dapat kuburan, dianiaya dan sebagainya. Mereka satu rombongan melarikan diri ke arah barat yang jalan kaki kira-kira 3 hari 3 malam. Tempat itu adalah dekat penyeberangan Gilimanuk kalau mau ke Ketapang. Jadi kota kecamatan di tempat itu namanya daerah Melaya begitu. Jadi masuk dari kota kecamatan itu masuk kurang lebih 6 kilo, saudara. Masuk di dalam itu adalah kampung Kristen. Saya lahir di sana, mama papa saya tidak tahu baca tulis, mereka buta huruf, mereka tidak tahu baca. Tetapi mereka ikut, saudara, asal bisa baca Alkitab, khususnya papa saya, ikut pemberantasan buta huruf, asal bisa baca Alkitab. Yang ingin saya katakan, yang ingin saya ceritakan begini, saudara. Waktu saya masih kecil-kecil, saudara, di kampung, tidak ada listrik, apalagi televisi. Jadi jam 6 semua kita sudah di rumah, saudara. Tidurnya lebih awal. Jadi bangunnya juga lebih cepat. Biasanya papa saya jam 5 tuh sudah bangun. Sudah sedikit berdoa, kemudian mama saya di dapur, saya ikut. Setiap hari, saya lihat saya punya mama itu ambil beras di satu tempat, saudara. Dia ambil beras, jadi masak tidak pakai rice cooker seperti sekarang, saudara. Jadi masak itu pakai dandang, ada kukusan, ada kayu api semua, karena di kampung. Jadi dia ambil beras, akan rendam beras. Sebelum beras itu direndam, dia ambil satu genggam, saudara. Dia simpan di satu tempat. Tiap hari setiap masak begitu. Dia ambil satu genggam, ditaruh di satu tempat. Itu kaleng-kaleng biskuit, kongguan, itu barang mewah di kampungnya saya pada waktu itu. Bukan kongguan, pokok biskuit apa, pokoknya kaleng begitu. Nah saudara, tidak seperti kita hari ini. Kalau mau beras 125 kilo kita langsung telepon, langsung diantarkan. Tidak seperti itu. Zaman itu sangat sulit. Beras itu makanan mewah, makanan orang kaya. Di kampung saya beras itu kalau masak dicampur ada jagung, biasanya ada jagung atau ada ubi. Itu makanan setiap hari, tetapi kami sukacita tidak mengerti yang namanya susah. Tetapi yang mengesankan saya adalah setiap mama saya masak, satu genggam itu diambil, disimpan di satu tempat. Saya tanya, ini untuk apa? Itu masak itu tidak sampai 1 kilo, saudara. Saya rasa tidak sampai beras itu 1 kilo. Diambil, taruh mau direndam begitu, diambil setiap hari. Terus hari Minggu dia bawa ke gereja. Saya tanya untuk apa? Kasih hamba Tuhan yang melayani. Karena di kampung mereka tidak ada gaji, mereka tidak punya kebun, mereka tidak punya sawah. Kami pun tidak punya sawah. Kalau sampai ada beras itu karena hujan tadah hujan begitu ya, tanam padi tadah hujan. Kalau ada hujan baru cepat-cepat mencangkul tanam padi, ada beras. Tetapi tidak selalu ada beras. Nah saudara, saya ingin katakan seperti ini. Ini pasal ini kecil. Kecil saudara. Bagian saudara di mana? Tadi orang tua saya di kampung yang saya ingin hubungkan,
tidak menunggu berkelimpahan, tidak menunggu cukup, tidak menunggu berlebihan, tetapi di saat ada kesempatan, di situ belajar mengasihi Tuhan lewat apa yang bisa dilakukan pada saat itu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, itu yang mengesankan hati saya. Pagi ini saya rindu saudara siapapun kita. Mungkin saat ini saudara sedang berada di dalam kesulitan. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan mungkin. Tetapi apa bagian kita saudara? Apa kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara? Saya dan saudara harus menangkap dengan baik. Mari saudara temukan apa yang bisa kita lakukan hari ini, bukan besok. Temukan apa yang saudara bisa asah hari ini. Apa yang saudara bisa kembangkan hari ini di dalam pelayanan saudara. Di dalam pekerjaan. Sekarang saya tidak berbicara mengenai pelayanan mimbar di gereja atau pemain musik di gereja. Tidak. Tetapi saya bicara tentang kehidupan kita. Panggilan kita. Dunia kita setiap hari. Tujuan tertinggi saya dan saudara adalah membawa orang menyembah kepada Tuhan. Ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saudara, saya terbayang kembali ke kampung saya. Jadi melewati dari kota kecamatan, melewati itu daerah, sebelum dapat itu kampung, saudara, kampungnya saya, Blimbing Sari namanya. Itu melewati daerah-daerah, ada suku-suku dari seberang, dari Jawa, suku Madura. Saya tersentak, saudara. Tuhan, ini suku terabaikan. Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka kasar sekali itu suku saudara. Ngomongnya, cara bergaulnya. Tetapi mereka tidak pernah mendengar tentang Tuhan. Jadi melewati sampai di kampung satu, ada orang-orang terabaikan yang tidak tersentuh oleh Injil. Yang tidak tersentuh oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi setiap tahun mereka menyaksikan orang keluar masuk melewati kampungnya. Karena kalau bulan Desember, pasti orang di kampung saya itu pulang kunjungi orang tua. Tapi untuk saat ini orang tua kami pada umumnya sudah tidak ada. Karena sudah sekian tahun pada umumnya. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, beberapa waktu lalu saudara, ada seorang teman kirimkan video ke saya. Dia tanya, "Bu, ini kampungmu kah?" Dia bilang begitu di WA itu. Baru saya lihat, oh iya. Ternyata kampungnya saya tuh masuk metro, mungkin saudara bisa lihat. Jadi kampung yang mau berwisata rohani itu kampung Blimbing Sari. Jadi minggu pertama setiap bulan mereka ibadah dalam bahasa daerah. Khotbahnya dalam bahasa daerah. Ibadah yang hadir di dalam ibadah itu mereka pakai baju daerah juga, yang cowok, yang ibu-ibu semua pakai baju daerah. Musik yang mengiringi mereka juga tungtang, pakai gamelan Bali, khas Bali. Tetapi kalau ada tamu orang yang tidak mengerti bahasa daerah, ada penterjemah. Saudara, saya ingin mengatakan kampung leluhur saya yang tidak tahu baca tulis, Tuhan pelihara sampai sekarang ini. Teladan orang tua saya membekas di hati saya. Bukan berarti saya lebih baik dari saudara, tidak. Tetapi saya melihat ketika mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak mampu melakukan apa-apa. Mereka bisa menyatakan kasih mereka kepada Tuhan walaupun lewat segenggam beras. Saya tanya, untuk apa, Ma? Di dalam satu, misalnya masak hari ini 1 kilo, katakanlah 1 kilo. Di dalam 1 kilo itu mama saya bilang, ada bagiannya hamba Tuhan di situ, anak, kita harus kasih keluar. Ada bagiannya hamba, bisa saja kalau sekarang telepon beri 25 kilo, beda saat itu saudara. Beda sekali, itu beras barang mewah, beras barang mahal. Tetapi dari kampung itulah Tuhan tumbuhkan anak-anak yang mengenal Tuhan. Itu anugerah yang saya lihat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini mari mata kita tertuju kepada Tuhan. Semua membangun. Saudara dewasa, saudara wanita, saudara pria, bagaimanapun kondisi saudara pada hari ini. Semua membangun. Apa yang perlu kita bangun saudara? Kehidupan kerohanian kita pertama-tama.
bangun hidup kita di hadapan Tuhan, di dalam saat teduh, di dalam doa, setiap hari. Supaya apa? Kalau saudara ada goncangan saudara, kita tetap bisa berdiri di hadapan Tuhan. Minggu lalu kita sudah dibekali dengan firman Tuhan oleh hambanya Pendeta Charlie. Di dalam waktu yang bersamaan, mari buka mata kita. Tuhan, kesempatan apa yang Tuhan berikan untuk kami lakukan bersama-sama. Jadilah seperti puzzle ini saudara. Kalau satu puzzle itu hilang, tidak ada. Misalnya saya punya, saya tidak ambil bagian, itu akan lobang di sana. Bagian saya tidak ada. Mari dengan kekuatan yang Tuhan berikan, pekerjaan saudara, studi saudara, usaha saudara, letakkan di hadapan Tuhan. Untuk apa? Tuhan mengurapi saudara dengan kekuatan yang melimpah-limpah. Sehingga lewat pekerjaan saudara, apapun studi saudara, dimanapun saudara-saudara berada, orang mengenal Tuhan. Itulah tujuan tertinggi yang saya dan saudara harus pikirkan. Sekali lagi, di tahun ini belum terlambat saudara, pastikan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan saya dan saudara kekuatan lebih untuk melewati hari-hari kita bersama.